sebelum ibadah, kita harus mandi dulu ya. Teman-teman, jangan lupa setelah mandi, memakai baju rapi dan wangi untuk mengikuti ibadah. Ayo! Saat beribadah, tidak boleh makan, tidak boleh bermain, dan tidak boleh main handphone. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Banyaknya kau perbuat di dalam hidupku. Ya, Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian itu. Wah, hebat yang luar biasa terhadap Mesek dan Abednego. Dia ngomong seperti itu kepada raja. Kemudian raja semakin marah. Dia panggil prajurit, masukkan mereka ke dalam perapian. Selamat beribadah teman-teman. Bye-bye. Shalom teman-teman, sekarang Sherry ingin mengajak teman-teman memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kepada kamu, dan pula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa ya memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Masih kurang semangat nih. Kakak ulang sekali lagi ya. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semuanya pasti sehat kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah bisa beribadah bersama-sama lagi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan berkati pujian penyembahan kami agar bisa membawa dampak bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk semuanya kakak undang bangkit berdiri. Yuk kita mau muji Tuhan dengan semangat. Sudah siap kan semuanya? Musik. Yang semangat ya adik-adik.
Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin ya. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekarang mulut. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke adik-adik, wah tadi kakak-kakak di sini nih, lihat adik-adik di rumah memuji Tuhan dengan semangat banget. Nah, adik-adik sekarang kakak mau ajak lebih lagi untuk bersemangat memuji menyembah Tuhan. Tadi kita udah menggunakan tangan, udah menggunakan mulut, udah menggunakan kaki untuk memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Adik-adik di rumah tepuk tangan ya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. God is you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Ayo adik-adik lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi lagu ini dari awal. Katakan I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. God is you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Katakan I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Sambil tepuk tangan adik-adik. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. God is you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things. God is you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing
Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari adik-adik, kakak ajak adik-adik sekarang untuk duduk diam, kasih sikap yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menaikkan pujian buat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Biar adik-adik yang cinta sama Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita katakan haleluya. Gak cuma di tempat ini, tapi di tempat adik-adik semua. Kita nyanyikan satu-satunya Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Mari naikkan tangan kita buat Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaraku,
Kalau Engkau boleh menjadi satu-satunya sosok yang kami andalkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kehidupan papa mama kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan teman-teman kami. Kami percaya ya Tuhan, masa depan kami aman di dalam tangan-Mu. Kehidupan kami ada bersama-sama dengan Engkau sepanjang selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Berbicara ya Tuhan kepada setiap kami, karena kami rindu mendengar isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kami bilang, amin. Shalom adik-adik. Kabar baik bukan? Amin, amin. Nah adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Eni akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik. Adik-adik, sekarang duduk yang manis, pasang telinganya baik-baik, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya lipat tangannya, anak-anak pintar. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Sekarang waktunya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati telinga kami, Tuhan berkati hati kami supaya ditaburi firman Tuhan dan benih itu boleh bertumbuh, berbuah lebat. Terima kasih, kami siap duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami yang mendengar, berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Adik-adik yang pintar, hari-hari ini kita sedang ada di era Pentakosta yang ketiga. Nah, ada teman-teman kalian yang suka mengucapkan deklarasi Pentakosta yang ketiga. Salah satu poinnya adalah akan bangkit generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, yang cinta Tuhan Yesus, cintanya mati-matian sama Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa. Artinya dia tidak mau berbuat dosa. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang kisah yang membuat adik-adik akan menjadi anak-anak yang jujur. Adik-adik sekarang duduk yang manis lagi. Begini ceritanya. Gereja mula-mula dipenuhi dengan anugerah Tuhan, begitu sempurna, dipersatukan dalam kasih kepada Tuhan. Orang lain, orang Kristen, anak-anak Tuhan, banyak yang menjual tanah mereka dan harta mereka untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Kekuatan persatuan yang ada membuat saling memberkati. Nah, ada seorang yang bernama Ananias. Ia beserta dengan istrinya yang bernama Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain akan dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dipenuhi dan dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Adik-adik, tahu nggak sih, Roh Kudus memberitahu Rasul Petrus bahwa Ananias ini sedang berdusta, sedang berbohong. Akhirnya Petrus bertanya kepada Ananias, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, maka rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda mengapani mayat itu, mengapani mayat Ananias yang telah berdusta, dan mengusungnya keluar dan pergi untuk menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian,
masuklah istri Ananias yang bernama Safira. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepada Safira, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu kepada Rasul Petrus, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihat, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu seketika itu, rebahlah perempuan itu yang bernama Safira tadi di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar akan hal itu. Nah adik-adik, cerita Ananias dan Safira tadi bagus banget. Adik-adik harus mengerti dan adik-adik harus lakukan. Take home lesson hari ini, yang pertama, adik-adik sebagai anak Tuhan Yesus, adik-adik harus menjadi anak yang jujur. Katakan jujur. Nah, kakak tanya dulu, siapa di sini anak-anak Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Semuanya angkat tangan, berarti semua anak Tuhan Yesus. Kalau anak Tuhan Yesus harus berkata, "Saya harus menjadi anak yang jujur." Nah adik-adik, tadi ada 2 orang atau sepasang suami istri, dia tidak berkata jujur. Mereka menjual tanahnya untuk diberikan kepada Rasul Petrus, untuk diberikan untuk memberkati jemaat pada waktu itu. Dia nggak berkata jujur bahwa mereka ditanya, "Apakah semua ini adalah hasil penjualan kalian?" Mereka menjawab, "Iya, benar Rasul Petrus, semuanya ini hasilnya." Nah adik-adik, padahal mereka sudah bersekongkol, mereka tidak berkata jujur. Mereka menahan sebagian untuk disimpan. Maksudnya adalah adik-adik, mereka akan dipuji orang banyak. Hebat ya, Ananias dan Safira sudah berkorban banyak. Hebat ya. Tapi pujian itu cuman dari manusia. Buat apa ya adik-adik? Mendingan kita harus berkata jujur dan dipuji oleh Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan. Jangan cuma pengen dipuji orang. Oke adik-adik, anak Tuhan harus jujur ya. Nah yang kedua adik-adik, kenapa kita mesti jujur? Karena sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya, dia akan disayang Tuhan Yesus. Adik-adik, coba kalau di rumah, siapa sih yang gak pengen disayang mama papa? Masa jadi anak mereka kita pengen dibenci atau kita pengen dimarahin? Gak ada kan ya, semuanya pengen disayang. Sama juga dengan anak Tuhan Yesus, kita pasti juga pengen disayang. Nah firman Tuhan yang akan kita ucapkan di ayat hafalan nanti adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya, dia akan disayang Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, yang kedua dari pelajaran hari ini, kita harus menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Karena kita akan disayang Tuhan Yesus. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Nah itu dia adik-adik. Jadi adik-adik sebagai anak Tuhan, kita harus tampil menjadi orang jujur. Amin. Tahun integritas apa sih adik-adik? Adik-adik masih ingat kan ya? Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini cocok banget untuk kita menjadi anak-anak yang berintegritas, anak-anak yang dipercaya Tuhan. Katakan amin. Oke. Firman Tuhan sampai di sini. Nah, sebelum ayat hafalan, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa sama-sama.
Ayo adik-adik, sebagai anak Tuhan, Kakak Eni mengajak supaya adik-adik merenungkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan? Hari ini kakak mau tantang adik-adik. Adik-adik, apapun yang terjadi, adik-adik harus berkata jujur. Jangan pernah takut terhadap apapun. Adik-adik harus berkata, aku harus menjadi anak yang jujur. Yang mau terus hidup jujur, ayo angkat tangannya sama-sama. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak yang mengangkat tangan. Kami akan menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan Yesus supaya kami disayang Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau bangkitkan kami untuk menjadi generasi yang Yeremia yang takut akan dosa, dan kami selalu hidup jujur dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, ini anak-anak yang sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya kami akan melakukan firman Tuhan, dan Tuhan memberikan kemampuan bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang jujur dan dapat dipercaya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 13. Sekali lagi ya, Amsal 16 ayat 13. Bunyinya, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Dikasihi Tuhan. Sekali lagi ya, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Katakan amin. Jangan lupa melakukan firman Tuhan hari ini, karena orang yang jujur akan dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita memberi persembahan. Tapi sebelum memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau memberi, berkati persembahan ini supaya bisa menjadi berkat dan bisa memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi teman-teman yang mau beri, bisa bilang ke papa-papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah, sekarang waktunya kita akan berpisah. Tapi sekali lagi kita angkat tangan kita bangkit berdiri dan kita kasih tahu terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi angkat tangan tinggi-tinggi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Angkat tangan tinggi-tinggi.
semuanya angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dan kiranya segala kasih dan karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.